Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Hijber, tertua di semesta. Saya pakai ini ya. Oke, apa ini? Jepit di sini. Gini, soal ini barusan saya selesai sholat tahajud dan juga ngaji Quran sedikit. Sekarang mau mengajak penonton semua di 5 benua, coba betapa Indonesia itu sebenarnya dalam bahaya loh. Kalau orang awam yang jual somai itu nggak ngerti ya, yang lewat depan rumah saya itu tukang es. Coba lihat ya, saya sudah memperhatikan banyak pemikir-pemikir atau intelektual yang jujur ya, yang terus terang maksudnya, bukan intelektual di kalangan pemerintah atau di kalangan istana. Misalnya kita lihat ya video-video Rizal Ramli, itu dia ngomong apa adanya, baik di TV maupun di video maupun di media online, koran maksudnya. Ekonomi Indonesia itu sudah nyungsep sebelum ada pandemi corona, dan ini ada corona itu karena sudah limbung, itu sudah seperti orang kena tinju itu, orang bertinju sudah limbung, kena satu jab aja langsung tumbang dia. Itu ucapan Rizal Ramli ya, dengan cara yang sederhana untuk memperingatkan kondisi ekonomi itu sudah ambruk sebenarnya, salah kelola kalau kata Rizal Ramli. Terus kita lihat ya ucapan Faisal Basri yang sampai mengucapkan Luhut itu lebih berbahaya dari COVID-19. Apa namanya, manuver-manuver Luhut ya, untuk kepentingan-kepentingan kelompoknya itu lebih mendahului kepentingan bangsa, lebih didahulukan daripada mendahului kepentingan bangsanya. Itu yang ngomong seorang ekonom senior, Faisal Basri, ada di online dan kita lihat, tapi dia tidak merinci, tapi dia tetap kritis di video-video yang lain. Makanya kalau ngelihat video itu jangan ngelihat videonya Lesti sama Lesblar ya kan, jangan lihat video-video stand up komedi yang lucu-lucu gitu loh. Lihat itu ekonomi, terus lihat peringatan-peringatan dari Said Didu ya, dokter juga itu, tentang keadaan kita. Terus saya sudah melihat webnya Partai Keadilan Sejahtera, panjang itu, tentang keprihatinan suara partai politik Islam terhadap negerinya sendiri. Terus sebelum deklarasi kami, Kesatuan Aksi, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, saya sudah membaca itu keprihatinan Din Syamsuddin ya, yang dipublikasikan secara terbuka, kemudian dikutip secara hampir penuh oleh Republika dan lain-lain. Itu semuanya nadanya sama, memberikan satu warning, satu peringatan. Ini jalan Indonesia itu sudah berbahaya, nggak seperti seharusnya menurut undang-undang ya, dan menurut aturan-aturan yang disepakati. Itu terus PKS Din Syamsuddin, terus saya sudah melihat semua video yang hampir 14 atau 11 Amin Rais ya, mungkin satu-satunya tokoh di Indonesia yang dewasa ini yang belak-belakan melalui video yang tersusun rapi secara tematik sampai 14, dan ada semua terbuka. Artinya dia memang betul-betul dirancang. Itu bukan satu bikin video lewat Instagram dan lain-lain. Itu Amin Rais bukan seperti anak milenial ngasal gitu ya. Itu setelah direnungkan, setelah diteliti, setelah diskusi, dan kemudian dirumuskan, kemudian dipublikasikan untuk memberikan ingat semua tentang bahayanya
perjalanan bangsa kita yang sudah 75 tahun itu ke arah yang itu, yang bisa tenggelam bersama-sama, jangan sampai kan gitu maksudnya. Terus yang terakhir sudah saya muat kemarin itu, jam 2 saya sambil tiduran itu, saya rekam, saya buka tulisan di FNN itu, saya dapat kiriman, terus saya buka, terus saya rekam pakai recorder kan. Jadi saya baca sambil terekam suara dan bisa menggerakkan teksnya itu. Hasilnya sudah. Judulnya Jahat Besar, saya kasih tanda tanya. Keprihatinan seorang intelektual Ubaidillah Badrun ya. Dosen di analis politik lah, dosen di Universitas Negeri Jakarta. Berarti dulu namanya IKIP ya. Itu silakan itu, sengaja saya membacanya sambil tiduran itu di lantai. Sambil tidur, kantuk sebenarnya. Tapi saya melihat substansinya ya. Kemudian kita lihat itu yang terakhir, yang sedang terjadi kejahatan besar di Indonesia itu, yang katanya sudah dimuat di tempo.co, kemudian di take down ya, di take down tuh diambil take down, apa sih di take down tuh ya, pokoknya tadi dimuat, sekarang nggak dimuat lagi karena isinya terlalu keras dan sudah direvisi. Nah, yang kemarin saya muat itu di Pesanan Jolali itu channel judulnya Jahat Besar, itu kata pengantarnya itu di tulisan FNN itu tulisan aslinya tanpa editing sebagaimana yang sudah dimuat. Nah, itu silahkan dinikmati. Lihat bahaya toh, menurut kacamata ahli. Kalau orang awam nggak merasa nggak ada bahaya karena dia pikirannya hanya mencari uang yang memang kebutuhannya itu mendesak gitu. Nggak bisa diajak berpikir panjang kalau orang awam kan. Yang berpikir jauh, mendalam, meluas itu hanya para akademisi, para intelektual, para filsuf, para pujangga, para sastrawan itu. Kalau saya juga tidak bisa berpikir jauh, hanya membacakan saja. Terus tentu yang lebih masif dan lebih terstruktur ini ada di sini, berbahaya juga nih. Maklumat Menyelamatkan Indonesia, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Ini belum saya bacakan, nanti insya Allah saya muat lebih rinci hasil diskusi banyak pakar di sini. Ada Syahganda, ada Khusul Maria, ada macam-macam di sini ya. Kesepakatan ada 50 deklaratornya, ada 50 berapa ini? Ada 154. Jadi semua sudah berbicara, kalau bahasa agamanya sudah amar ma'ruf, amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf itu artinya mengkomando, mendorong, memimpin, mengkomando, menyuruh untuk berbuat yang ma'ruf, yang baik, dan nahi mungkar, mendiskomando yang kemungkaran, memotong, mencegah kemungkaran itu berlanjut itu. Dan sudah dilakukan oleh pribadi maupun oleh berjamaah secara organisasi seperti kami. Ini hanya era ini intelektual, belum Rocky Gerung ya, semua intelektual itu bicara tentang bukan memuji-muji pemerintah ya, memberi ingat bahaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah dengan hutangnya, dengan kebijakan-kebijakannya, dan juga anggota DPR yang bermain mata dengan pemerintah, yang memang mereka saling menguatkan untuk berbuat kejahatan itu lewat undang-undang yang dibikin itu. Dan sudah diingatkan semua, bukan saya ngomong ini, Didi Rahmini ngomong, semua ngomong, Rocky Gerung ngomong, tokoh-tokoh di sini ngomong, termasuk Pak Gatot Nurmantio ngomong ya, banyak Syahganda, Abdullah Hamahua, semua, dan ormas-ormas Islam yang masih
Merdeka itu bicara. Terus ada lagi kasus Habib Rizik di blok, karena dia kekuatannya bicara dan mengerti persoalan. Habib Rizik itu di 3 tahun diasingkan secara politik di tanah suci Mekah. Ini rejim kita ini, pemerintahan kita ini, ya mungkin ada aspek internasional yang membantu menyokong dan membesar-besarkan hati pemerintah kita ya. Dan yang terakhir kita lihat Taufik Ismail bicara. Ini yang bicara orang-orang yang pernah mengalami pahit getirnya hidup di masa Orde Lama, setidak-tidaknya di ujung Orde Lama, intelektual yang bicara itu, kemudian mengalami represi otoritarianisme ya di masa Orde Baru, dan mengalami ya dinamika orde reformasi yang justru menyimpang dari cita-cita semula, dan sekarang tampaknya mereka merasa seperti Amin Rais dan kawan-kawan itu merasa puncak ya, puncak dari permasalahan bangsa kita yang menggumpal ya, yang nunggu. Kalau menurut sebagian analis itu, sebagian pengamat itu menunggu meledak menjadi riot, menjadi kerusuhan sosial, dan sementara pemerintah bersifat karikatif ya, memperbaiki dirinya itu tidak mendasar, hanya menjawab dengan 600.000 BLT, sehingga di kantor pos itu ngantri sampai sore misalnya hanya untuk mendapatkan bantuan tunai langsung 600.000 selama 4 bulan ya. Hanya ingin memberikan apa itu istilahnya, tidak menyelesaikan akar masalah yang sudah terlanjur. Mungkin pemerintah kita pahami, mungkin pemerintah sulit untuk kembali karena sudah terjerumus jauh ke dalam ya, susah diingatkan tuh, jadi susah kembali karena sudah kecemplung. Mereka saling menggerendel, saling menguat, nggak ada cara lagi untuk melepaskan diri dari kesulitan yang mereka ciptakan sendiri secara sistemik. Dan kita hanya berharap harapan satu-satunya sekarang kita tinggal bergantung kepada Allah. Semua bangsa Indonesia itu bisa selamat menghadapi cobaan yang berbahaya ini menurut ya para ilmuwan, kaum intelektual yang masih merdeka dan masih melontarkan pijar-pijar intelektual secara jujur, tanpa ada vested interest, tanpa ada konflik interest di dalam mengkritisi, menegur jalannya pemerintahan kita. Semoga Allah melindungi kita semua dan mengurangi tingkat kerusakan yang sudah dilakukan ya oleh kita sendiri. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Fasbir sabron jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah ya Rabb ya Rahman. Lindungilah bangsa kami supaya tetap memiliki kemerdekaan yang berdaulat 100% ya Allah, dan bimbinglah pemimpin-pemimpin kami agar tetap taat kepada Engkau dan taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya Rabbal Alamin.